Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang etika Islam ataupun Islam itu sendiri. Ngomong-ngomong tentang etika, sebenarnya sudah mempelajari tentang Islam, dan etika itu sendiri semua agama membahas tentang itu. Oleh karena itu, ya etika itu adalah ya agama itu tersendiri. Sebenarnya itu sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya tujuan Nabi Muhammad itu diutus adalah liutimma makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak ataupun etika itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang sangat mulia karena manusia itu tersendiri mempunyai kelebihan di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia mendapatkan pengetahuannya berdasarkan kemampuan manusia itu sendiri selaku makhluk yang berpikir, yang merasa dan berindra. Di samping itu, manusia bisa juga mendapatkan pengetahuannya, wawasannya lewat intuisi dan wahyu dari Allah atau wahyu dari pencipta yang disampaikan lewat utusan-utusannya. Perbedaan pengetahuan ditinjau dari kegunaannya. Di sini ya teman-teman, coba perhatikan ya. Jadi perbedaan pengetahuan ditinjau dari pengetahuannya tadi, dari etika, estetika, dan logika. Etika itu apa sih? Etika itu adalah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Kalau estetika adalah pengetahuan tentang yang indah dan yang jelek. Sedangkan logika adalah pengetahuan yang benar dan yang salah. Sedangkan ditinjau dari sumbernya, yaitu pikiran, perasaan, indera, intuisi, dan wahyu. Jadi kesemrawutan keilmuan yang ada di era sekarang itu disebabkan atas dua hal. Yang pertama adalah terpilah-pilahnya pengetahuan tentang ilmu, agama, dan seni, sehingga satu yang sesama yang lain di sini tidak bersifat saling menopang. Dan yang kedua adalah ilmu tidak mempunyai kendali moral dalam kegunaan, termasuk ruang lingkup pengkajiannya. Agama dapat fungsi sebagai kendali moral bagi kehidupan. Bagi seseorang muslim, agama adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, yang mana dua hal itu merupakan sumber moral dan sumber ilmu pengetahuan yang diyakini kebenarannya. Menyatakan bahwa kebenaran adalah dari Tuhan. Sebab itu jangan sekali-kali kita semuanya termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi itu apa? Yang mengabaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman semuanya perlu diingat, bagi orang-orang yang telah menyatakan sebagai seorang muslim, Allah memerintahkan agar supaya berislam secara totalitas.
Kalau dalam bahasa Quran itu disebut dengan kafah. Udkhulu fisilmi kafah, secara penuh, secara sempurna. Jadi isi peringatan yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam agama Islam berupa dua hal, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amal ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan secara kodrat manusia tahu dan menerimanya. Banyak sekali contoh-contoh yang disampaikan oleh para ulama dan para guru-guru. Seperti misalnya berbakti kepada orang tua, jujur, kemudian adil, ikhlas, dan seterusnya. Sedangkan nahi mungkar atau mencegah yang mungkar, segala hal yang secara kodrat di manusia, secara nurani manusia itu menolak dan mengingkari. Misalnya sikap khianat, dengki, serakah, dan sejenisnya. Banyak sekali misal-misalnya. Maka bagi orang yang beriman, motivasi tertinggi ialah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi tertinggi apa? Mendapatkan keridhaan Allah. Karena dengan mendapatkan keridhaan Allah, maka dia akan benar-benar mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan duniawi ataupun ukhrawi. Maka dalam Islam akhlak itu adalah hal yang utama. Di Mesir ada sebuah perguruan tentang filsafat, tetapi dalam konteks di situ di pamflet dinyatakan bukan filsafat tapi keilmuan akidah dan filsafat. Didahulukan akidahnya dulu, karena akidah itu adalah fondasi utama dalam segala hal keilmuan, dalam segala hal perilaku. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak teman-teman, mari kita perbaiki akhlak kita sedikit demi sedikit, dan kita membiasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan marilah kita ajak teman-teman kita untuk berperilaku baik. Marilah kita berdakwah baik secara diam-diam dengan perilaku yang kita lakukan ataupun secara lisan, dengan memberitahu mana yang baik dan jelek dan mengajak yang baik. Dan juga kita bisa berdakwah dengan diskusi-diskusi, kemudian juga lewat pemberitaan, menyampaikan peringatan-peringatan, baik itu lewat status, IG, FB maupun YouTube, dan masih banyak sekali perantara atau alat-alat yang bisa kita gunakan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, dan semoga teman-teman semua selalu diberi kesuksesan dimanapun berada, dan termasuk saya juga mohon doanya semoga selalu diberi kesehatan dan mendapat keberkahan dari Allah, ridho dari Allah dalam segala kegiatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.